Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus. Mari kita berdoa sebelum kita akan masuk dalam renungan di hari ini. Bapa, di dalam nama Yesus, kami bersandar penuh kepada kasih karunia-Mu, akan kasih Bapa yang sudah Engkau berikan kepada kami melalui anak-Mu Yesus. Dan saat ini dalam kesempatan hari ini kami mau kembali untuk merenungkan firman-Mu. Biarlah berbicara bagi kami ya Tuhan. Sampaikan yang jadi isi hati Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Saudaraku yang saya kasih dalam Yesus, renungan hari ini saya teringat dari Yeremia pasal 31 ayat 3. Firman Tuhan katakan, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Saudaraku yang saya kasih dalam Yesus, mari kita camkan di dalam hidup kita bersama-sama akan satu hal ini, yaitu kita harus ingat, sebagai anak Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, Bapa yang di surga sangat mengasihi kita, dan tidak ada hal apapun yang dapat kita lakukan untuk dapat mengubah itu. Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal, kasih yang sama kemarin, saat ini, dan selamanya. Jadi saudara rasakan Bapa Tuhan merengkuh saudara dalam pelukannya saat ini, dan saudara aman. Saudara sangat dikasihi dan sepenuhnya diterima. Dia mengasihi saudara sebelum saudara mengenalnya. Kasihnya bagi saudara tidak berkaitan dengan apapun perbuatan saudara kepadanya. Dan itulah sebabnya kita nggak bisa merasa aman, karena kita tahu bahwa tidak ada perbuatan yang dapat mempengaruhi kasihnya yang tanpa syarat bagi kita. Saudara, saya melihat di dalam apa yang Alkitab katakan, seperti apa yang Rasul Paulus katakan di dalam Roma 8, 35, 37 sampai 39, yang menyatakan bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus, baik itu penindasan atau keserakahan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi yakinlah bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas yang maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus Yesus Tuhan kita. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa tiada yang dapat memisahkan saudara dari kasih Bapa surgawi. Dan itu adalah berita dan janji yang mutlak. Tiada berarti tidak ada. Sebagai orang beriman, itu berarti bahwa kesalahan, kegagalan, dan dosa tidak dapat memisahkan kita dari Bapa. Amin. Faktanya justru kasih Bapa bagi kitalah yang memberi kita kuasa untuk mengalahkan setiap kesalahan, kegagalan, dan dosa dalam hidup kita. Alkitab mengatakannya sebagai berikut, Roma 6 ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Artinya, semakin kita mengalami kasih dan karunia Bapa surgawi, semakin kita akan mengasihinya dan akan membenci dosa.
Nah, seperti banyak kesaksian yang sudah kita baca melalui buku ini, seperti khotbah-khotbah audio, firman Tuhan yang saudara dengar dari Alkitab, saudara, di dalam The New Living Translation menerjemahkan kitab Roma 6 ayat 14 sebagai berikut. Dosa tidak lagi berkuasa atas kamu, karena kamu tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Justru kamu hidup di bawah kebebasan kasih karunia Tuhan. Saudara, ini indah bukan? Saat ini saudara hidup di bawah kebebasan kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Kemurahan Tuhan yang tidak layak saudara dan saya terima. Kasih karunia menganugerahkan kita kebebasan. Kebebasan dari kekurangan, dari ketakutan, dari kecanduan, dari siksaan, rasa bersalah, dan dari setiap kutukan serta dosa. Nah, tahukah saudara bahwa musuh tidak berdaya atas orang-orang yang menyadari bahwa Bapa mengasihi mereka? Andaikan saja Adam dan Hawa meyakini kasih Tuhan kepada mereka, iblis tidak akan berhasil dalam mencobai mereka. Namun malang mereka mempercayai dusta yang disampaikan oleh si ular dengan menggambarkan Tuhan sebagai Tuhan yang pelit dan egois, seolah-olah Tuhan menyembunyikan sesuatu yang baik dari mereka. Nah, itulah sebabnya saudaraku, saya mau supaya saudara tertanam di dalam kasih Bapa. Maka saudara tidak akan tergoyahkan. Saudara tidak akan memiliki keinginan untuk menyentuh hal-hal tertentu, pergi ke tempat tertentu, atau berhubungan dengan orang-orang tertentu. Saudara akan menjauhkan diri dari pengaruh negatif karena saudara percaya pada hati Bapa. Dan kita yakin bahwa Dia hanya menginginkan yang terbaik bagi kita. Kita dapat hidup tenang, menyadari bahwa Dia selalu memperhatikan kita dan untuk melindungi kita dari bahaya. Perkenankan saudara, ada satu ilustrasi. Kalau saja misalnya kita mengenakan kaos putih yang indah, apakah kita akan bermain dalam lumpur kalau kita memakai kaos putih? Ya tentu saja tidak, saudaraku. Bahkan beberapa orang malah tidak mau memakai baju putih, katanya karena sering cuci jadi capek. Saudara, tentu saja tidak ya. Karena kita sadar bahwa kaos putih kita tidak sesuai dengan lumpur, kira-kira begitu. Sama halnya ketika saudara menyadari identitas kebenaran di dalam Kristus, apakah kita masih berkubang dalam dosa? Kebenarannya adalah bahwa semakin kita sadar akan kebenaran dan semakin kita sadar betapa bernilainya saudara di dalam Kristus, semakin kita akan tahu bahwa identitas kebenaran kita di dalam Kristus tidak sesuai dengan dosa, dan semakin kita akan mengalami kuasa menolak godaan. Nah saudara, kalau sempat nanti buka Matius 3 ayat 16 dan 17 yang menyatakan kisah ketika Yesus dibaptis di sungai Yordan. Dan firman Tuhan mencatat saat Yesus keluar dari air, langit terbuka dan dia lihat Roh Tuhan seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dalam Matius 4 ayat 3, setelah pembaptisan Yesus, Roh Kudus membimbing dia ke padang gurun, dan iblis datang untuk mencobainya. Dan kemudian dia berkata, jika Yesus anak Tuhan, Yesus harus memerintahkan agar batu-batu itu menjadi roti. Saudara, ditunjukkan di dalam fakta ini bahwa iblis tidak menyebutkan kata yang terkasih.
Beberapa saat sebelumnya, Bapa Tuhan telah menegaskan Yesus sebagai anaknya yang terkasih di Sungai Yordan pada waktu Yesus dibaptis. Tapi ketika iblis datang untuk mencobai Yesus, dia tidak menyebutkan kata yang terkasih dan hanya berkata, jika engkau anak Tuhan. Coba cek nanti di Alkitab. Tuhan mengungkapkan kepada kita, saudaraku, bahwa kalau kita diinginkan, Tuhan mengingatkan saudara dan saya bahwa kita adalah putra-putri Bapa yang terkasih. Saudara tidak akan pernah bisa berhasil dicobai. Iblis pun tahu hal ini dan itulah sebabnya dia tidak menyebutkan kata yang terkasih. Ketika dia bicara kepada Yesus, ini adalah kebenaran yang penuh kuasa yang harus kita ngerti soal ini. Jadi setiap kali saudara dicobai, ingatlah, aku adalah anak Tuhan yang terkasih. Katakan, dan Bapakku mengasihiku. Tidak ada godaan yang mampu menang terhadap kita ketika kita bersandar kepada kasih Bapa. Amin, saudara. Nah, saya dorong saudara untuk melakukan ini sebagai pernyataan pribadi dan Anda bisa merenungkan setiap hari. Itulah cara Bapa memandang kita saat ini. Dia memandang saudara dalam Kristus, dan di dalam Kristus saudara adalah anaknya yang terkasih dan berharga. Dan yang kepadanya Tuhan itu berkenan. Saudara, mari praktekkan ini. Letakkan kedua tangan pada dada saudara. Dan dengarkan Bapa di surga mengatakan firman ini kepada saudara. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Sekali lagi, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Saudara, saya ajak saudara, mari. Biarlah kita dengan segenap hati kita saat ini mempercayai Tuhan. Kalau saudara tengah bergumul untuk mengalahkan segala sesuatu, kecanduan, saudara bisa pejamkan mata dan mulai dengarkan Bapa saudara berkata, engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Setiap kita merasa takut, setiap kali kita merasa dikuasai oleh kekhawatiran, kemarahan, depresi, dengarkan Bapa berkata kepada kita, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Saudara, walaupun di tengah kegagalan apapun yang mungkin saudara alami, saudara adalah anaknya yang terkasih, dan dia berkenan dengan saudara, karena saudara berada dalam Kristus. Mari terus mengulangi hal ini sampai saudara menemukan kelegaan, damai sejahtera dan sukacita yang melimpah dalam hati saudara. Bahkan jika saudara merasa ingin menangis di hadiratnya, menangislah saudaraku. Dia tahu apa yang sedang saudara alami dan dia mengerti dengan cara yang tidak dipahami manusia. Kesengsaraan, luka, penderitaan, dan kehilangan yang sedang saudara alami. Tidak apa-apa. Ketika saudara melakukan itu sangat manusiawi. Dan Tuhan sangat senang ketika saudara melakukannya dengan alami, dengan apa adanya. Ceritakan semua keluh kesah saudara kepada Tuhan. Seperti seorang anak yang menceritakan perbuatan-perbuatannya kepada papanya, kepada ayahnya. Ketika dia sedang curhat, utarakan semuanya. Dan Bapa akan senang sekali untuk bisa mendengarkan semuanya. Saudara, saya ajak saudara untuk datang kepada kasih Kristus melalui doa. Mari kita berdoa. Aku berdoa ya Tuhan Yesus,
Biarlah Engkau ulurkan tangan-Mu dan sentuh setiap bagian hidup kami. Dan biarlah kami semua diberikan sukacita dan damai sejahtera oleh Kristus. Biarlah kami semua dipenuhi dengan kasih Tuhan yang tidak pernah terbatas itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau ajaib, Engkau mulia. Besar kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus. Bersama-sama katakan, amin.